Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Suara Shoyan gemetar dan dipenuhi air mata. Karena dia benar-benar takut. Dia takut Cailin akan benar-benar menutup matanya saat ini. Bisakah kita menemui Xiao lagi? Putri kami. Shoyan menggunakan segalanya untuk membangkitkan keyakinan Cailin dalam hidup. Hati Cailin sekarang sudah mati. Shoyan seharusnya menyadarinya sejak lama. Namun, semua istri Shoyan mengutamakan situasi keseluruhan. Dia tidak pernah menceritakan isi hatinya kepada orang lain. Dia tidak ingin menimbulkan masalah lagi pada Shoyan. Itulah mengapa Cailin sangat menyedihkan. Dia ingin mati. Semua pikiran dan keyakinannya telah terputus. Cailin menatap Shoyan untuk waktu yang lama. Dia tersenyum lalu menggoyangkan kepalanya dengan lembut. Shoyan, jika memungkinkan, aku ingin melihatmu lagi dalam kehidupan berikutnya. Suara terakhirnya sangat lemah. Shoyan sepertinya tidak dapat melakukan apapun. Tekad Cailin untuk mengakhiri hidupnya sudah bulat. Cailin perlahan menutup matanya. Aura kematian menyelimuti dirinya. Dia benar-benar jatuh. Shoyan memegang tubuh Cailin. Sekujur tubuhnya gemetar. Pada saat ini, matanya penuh dengan darah merah. Suara yang menyayat hati terdengar di seluruh Xiao Mansion, bahkan menyebar ke dunia dewa kuno. Kuas ratu di pavilion Qianji juga berhenti. Ada sedikit kilauan emas di matanya. Dia benar-benar mati. Dia adalah wanita yang teguh pendiriannya. Tetapi aku tidak tahu apakah ini dapat menyebabkan kekuatan Shoyan menjadi berhenti. Wanita ini tidak bisa mati. Sang ratu sedikit mengernyit. Dia sangat mengerti jalan yang dikultivasikan Shoyan adalah melindungi. Kematian Cailin ini akan secara langsung mempengaruhi suasana hatinya. Saat suasana hati terguncang, Shoyan menyemburkan seteguk darah. Matanya merah. Dia tetap memegang Cailin di pelukannya. Seluruh tubuhnya bergetar. Dia tidak tahu mengapa dia sampai pada titik ini. Sedangkan untuk semua orang di luar ruangan, mereka tidak berani masuk untuk sementara waktu. Mata King Mu'er dan Zeni merah. Bagaimanapun, mereka telah tinggal bersama Cailin lebih dari 100 tahun. Xiao Yueli tidak tahu apa yang terjadi. Namun, teriakan keras Shoyan membuatnya sangat khawatir. Dia tidak bisa berdiri diam di sini. Takut sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi pada ayahnya. Segera, sosoknya bergegas masuk ke dalam ruangan. Pemandangan di dalam ruangan terlihat dari luar. Itu membuat semua orang merasa seolah-olah hati mereka ditusuk dengan pisau. Shoyan memuntahkan darah. Jubah dan rambutnya bergerak tanpa angin. Dia yang selalu tenang menampakkan kegilaan di matanya. Bahkan Xiao Yueli yang bergegas masuk pun tercengang. Dia begitu terkejut, hingga tubuhnya lemas dan berlutut di tanah. Apakah ini Ibu Cailin? Xiao Yueli mengingatnya dengan jelas. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Cailin, saat Shoyan pergi, Xiao Yueli datang mengunjungi Xiao Mansion berkali-kali. Cailin telah memberinya perhatian sebagai seorang ibu, memperlakukannya dengan lembut, seolah dia menganggapnya sebagai darah dagingnya sendiri. Xiao Yueli mengeluarkan kalung sisik di tangannya. Dia masih ingat bahwa ini dibuat oleh Cailin. Yueli, kamu sangat cantik. Kamu seperti Sun-ar. Beruntung bahwa kamu tidak mirip seperti ayahmu. Bisikan-bisikan itu sepertinya ada di telinganya. Mata merah muda Xiao Yueli meneteskan 2 garis air mata. Ayah, apa yang telah terjadi pada Ibu Cailin? Shoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saat melihat Xiao Yueli, dia baru saja mengingatnya. Yueli adalah Pluto, bertanggung jawab atas reinkarnasi, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Yueli, tolong selamatkan Ibu Cailin dengan cepat. Shoyan berkata dengan cemas. Cailin yang ada di pelukannya begitu ringan hingga dia sangat takut. Bagaimana ini mungkin? Mengapa auranya habis? Dengan kekuatannya, tidak mungkin umurnya akan runtuh seperti ini. Xiao Yueli terisak-isak, tapi dia masih mengendalikan emosinya dan bertanya. Ini semua salahku. Jika aku bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Cailin, dia tidak akan mencari kematian. Shoyan berkata dengan kesal. Tangannya terkepal erat. Xiao Yueli perlahan berdiri. Dengan lambaian tangannya, kabut hitam berkumpul dan berubah menjadi sabit kematian di tangannya. Sabit kematian jatuh ke tanah. Jiwa Cailin telah hilang. Jadi, Shoyan tidak bisa melihatnya. Baru pada saat inilah jiwa Cailin muncul. Ibu Cailin. Xiao Yueli berbicara lebih dulu, memanggil Cailin yang melayang di udara. Ini bukan jiwanya, tapi jiwa orang mati. Seluruh tubuhnya transparan. Yueli, bukankah aku sudah mati? Shoyan sama sekali tidak bisa melihat dan mendengar percakapan antara keduanya. Ibu Cailin, jalan reinkarnasi memang sudah dimulai.
Tetapi mengapa kamu memilih reinkarnasi? Ayah, kakak Xiao Xiao, dan yang lainnya sangat merindukanmu. Jika kamu meninggal, semua orang akan bersedih. Suara Xiao Yueli perlahan keluar. Jiwa Cailin menundukkan kepalanya dalam diam. Aku sudah memberikan arti yang cukup untuk hidupku. Biarkan aku pergi. Suara halus Cailin terdengar. Dia masih bertekad untuk pergi. Xiao Yueli melihat Cailin. Matanya yang tertutup tiba-tiba membukanya lagi. Sesaat kemudian, kegelapan di matanya baru saja menghilang. Ada keraguan di wajahnya. Xiao Yueli segera mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan. Matanya agak rumit. Sepertinya ada sesuatu yang tak terkatakan. Ayah, jika Ibu Cailin bereinkarnasi lagi, dan sesuai dengan apa yang aku perkirakan, alam dan kekuatan Ibu Cailin akan jauh melampaui waktu ini. Dan setelah menerobos ke keabadian Kaisar, dia akan mengingat kenangan hidup ini. Pada saat itu, dia kemungkinan besar akan menjadi salah satu keabadian dewa. Xiao Yueli mengirim pesan ke Xiaoyan. Karena kata-kata ini adalah rahasia ilahi, membocorkannya ke Xiaoyan adalah tabu besar. Mata Xiaoyan merah, dan tatapannya melembut. Jika bukan karena tahun itu di menara pemurnian Ki Langit berkobar, beberapa cerita terjadi tak terkendali dengan Cailin. Kisahnya dengan Cailin mungkin tidak berakhir di sini. Tapi, sebenarnya ada cara lain untuk menghidupkan kembali Ibu Cailin. Ketika Xiaoyan merasa seperti ada jarum yang menusuk hatinya, suara Xiao Yueli terdengar lagi. Bagaimana menghidupkannya kembali? Xiaoyan tidak ingin melihat Cailin mati. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Bahkan jika ada reinkarnasi, namun akankah Cailin benar-benar mengingatnya? Menyegel kenangan Ibu Cailin dan ayah, menyegel ingatannya. Ayah harus melepaskannya, membiarkan Ibu Cailin pergi dengan jalannya sendiri. Jika suatu hari Ibu Cailin menyadarinya, dia akan mengingat semua kenangannya. Xiaoyan terdiam sejenak saat mendengar ini. Daripada kematian, menyegel kenangan adalah pilihan terbaik. Selama dia masih hidup, tidak apa-apa, bahkan jika dia tidak bisa mengingatku. Yueli, lakukanlah. Ketika Xiaoyan mengatakan ini, ada ribuan jarum yang menusuk hatinya. Bukankah merupakan salah satu bentuk kematian? Tapi cinta Xiaoyan untuk Cailin sudah menjadi pilihan terbaik. Xiao Yueli mengangguk. Dia mengangkat tangannya. Jiwa Cailin benar-benar kembali ke tubuhnya. Kekuatan reinkarnasi Xiao Yueli menyelimuti Cailin. Pada saat ini, semua ingatannya tentang Xiaoyan, bahkan putrinya sendiri Xiao Xiao, semua kenangan sedang disegel. Aura kematian di Cailin berangsur-angsur memudar. Tubuh kurus itu mulai kembali normal. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi wanita cantik. Ratu Medusa yang dingin. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.